Setelah objek yang kita buat di dalam CorelDRAW selesai, maka kita akan melakukan proses penyimpanan agar file tersebut dapat digunakan lagi untuk keperluan-keperluan kita. Setelah kita membuat, tentunya Anda akan mempunyai nama di atasnya adalah grafik 1. Secara default akan berurutan. Kemudian yang akan kita lakukan untuk menyimpan adalah pilih menu file, kemudian Anda tekan save. Ctrl Save juga bisa Anda lakukan untuk melakukan penyimpanan secara cepat, atau Anda juga bisa memilih gambar disket di sini yang menunjukkan sebuah upaya untuk melakukan penyimpanan. Baiklah, kita tekan saja Save. Nah, di sini Anda mendapati sebuah box Save Drawing, di mana Anda diminta untuk menempatkan di mana file-file tersebut akan disimpan. Anda bisa memilih, misalnya Anda simpan di My Document atau dimanapun yang Anda inginkan, maka Anda akan memilih terlebih dahulu di mana Anda menentukan file tersebut disimpan. Misalnya di My Document, saya buat create new folder untuk membuat folder baru. Saya beri nama latihan Corel. Oke. Kemudian di sini saya akan tempatkan dengan nama defaultnya adalah CDR yang merupakan eksistensi dari CorelDRAW. Saya kasih nama dengan simpan. Ini untuk melatih kita bagaimana menyimpan hasil kerja yang kita buat. Lalu kita juga bisa memberikan opsi versi apabila nantinya Anda memungkinkan untuk dibuka di komputer lain yang memiliki versi Corel yang lebih rendah dari ini, maka Anda harus memilih versi yang lebih rendah, karena versi yang lebih rendah tidak mampu untuk membuka hasil simpanan yang dilakukan pada versi yang lebih tinggi. Misalnya Anda tetap dalam 13, maka dia hanya akan bisa dibuka di Corel 13. Tetapi apabila Anda simpan pada versi 11, maka Anda akan dapat membuka di Corel 11, Corel 12, atau Corel 13. Artinya Anda bisa membuka aplikasi yang Anda simpan tersebut pada Corel yang memiliki versi lebih tinggi. Oke, misal saya taruh di Corel 11, saya save. Nah, berikutnya setelah kita tidak melakukan pengeditan sama sekali, maka tombol ini akan terkunci, artinya sudah tersimpan. Dan yang terbuka hanyalah Save As. Misalnya kita menggunakan Save As untuk menyimpan padanan file tersebut dalam file yang lain. Misalnya simpan versi lain, misalnya 13. Kita pilih Save. Oke. Dan di sini sekali lagi mati. Kemudian apabila Anda sudah menggerakkan objek Anda, maka dia akan hidup. Karena ada sudah perubahan, sudah ada proses edit di dalamnya. Oke. Itu adalah seputar tentang bagaimana kita menyimpan sebuah karya kita di dalam Corel. Kemudian ada import. Import adalah sebuah upaya memasukkan file-file lain di luar Corel ke dalam bidang kerja Corel. Sebagai contoh, saya menginginkan mengambil sebuah gambar dari koleksi yang saya miliki. Saya tekan ini, import pada toolbar di sini, atau Ctrl I. Anda juga bisa memilih file kemudian import. Oke. Misalnya di sini saya mengambil file dengan gambar tunjuk, preview untuk menunjukkan dari gambar tersebut. Apa saja yang bisa kita import? Adalah format Corel, Corel Rev. Dan di sini Anda bisa nanti saksikan sampai dengan hasil karya dengan DWG, AutoCAD bisa Anda buka dengan Corel maupun Adobe Illustrator dan sebagainya. Saya pilih JPEG di sini, saya import. Oke. Saya import di sini, sangat besar sekali filenya, gambarnya. Saya kecilkan, kemudian di sini saya akan tempatkan. Ini adalah fungsi import, mengambil sebuah gambar atau objek grafis vektor maupun bitmap dari program-program yang lain dari file di luar CorelDRAW. Selain itu, kita juga mengenal istilah ekspor. Kalau tadi kita mengambil, maka sekarang kita mendistribusikan buat
program-program yang lain. Misalnya kita sudah membuat sebuah logo seperti ini, kemudian kita ekspor sehingga bisa dibuka oleh pengolah program yang lain. Contoh saya pilih ini, kemudian saya pilih ekspor. Nah, di sini ada pilihan yang perlu Anda pilih. Anda pilih di sini ada selected only, artinya pada bidang yang kita seleksi saja, pada daerah yang kita seleksi saja. Tetapi apabila kita tidak centang daerah selected only ini, maka seluruh objek yang ada di dalam satu kertas tadi, satu dokumen tadi akan diekspor dalam nama yang kita tentukan di sini. Karena kita hanya membutuhkan mengekspor bagian yang kita pilih saja, objek yang kita pilih saja, maka kita harus mencentang selected only. Kemudian dengan tipe apa yang kita mau ekspor, dalam JPEG atau dalam format Adobe Illustrator sehingga bisa dibuka di Adobe Illustrator, atau format-format yang lain yang sesuai dengan program yang Anda miliki. Saya akan mencoba dengan JPEG. Ini awalnya adalah sebuah gambar vektor yang akan saya ekspor menjadi JPEG. Kemudian saya kasih nama logo. Saya pilih selected only, kemudian saya simpan di latihan Corel tadi dengan nama logo. Saya ekspor. Akan muncul pilihan untuk mengkonversi ke dalam bitmap menggunakan konsep CMYK atau dengan RGB. Kita pilih RGB saja dengan memberikan anti aliasing supaya gambarnya pada bagian pinggirnya smooth. Oke, kemudian kita pilih optimis atau progresif, bisa Anda coba-coba nantinya. Kemudian saya oke. Maka sudah terekspor. Sekarang saya akan mencoba membuka file yang diekspor tadi. Karena JPEG, saya akan coba di latihan Corel tadi, ini saya buka. Oke, saya sudah mendapatkan gambar JPEG yang tadi sudah saya ekspor. Pada versi 12 dan 13, Corel memberikan tawaran langsung untuk mengekspor sebuah objek yang ada pada Corel ke dalam objek Office, ke dalam keperluan untuk Office, baik Microsoft Office maupun WordPerfect Office keluaran Corel sendiri. Saya coba dengan Microsoft Office, export to Microsoft Office, kemudian dengan graphics should be best switch for compatibility, agar kalau kita pilih compatibility dia tidak bisa diedit, dan sehingga penyimpanannya adalah dalam format PNG, dan kalau kita pilih editing maka dia akan bisa diedit dengan format WMF. Saya coba compatibility saja, kemudian saya pilih untuk commercial printing supaya hasilnya bagus, lebih cocok dan dapat digunakan sebagai keperluan pencetakan untuk komersial. Oke, kemudian saya pilih oke. Di sini dia memilih tempat untuk disimpan di mana. Saya simpan di latihan Corel. Ini salah tulis tadi. Oke, saya simpan di sini dengan nama logo. Maka dia akan menjadi secara cepat jadi PNG. Secara otomatis akan menjadi PNG. Oke, saya coba buka program Office. Dari program Office ini coba akan saya impor. Saya insert di sini, insert picture. Saya simpan tadi di my document. Oke, di my document saya buat ini yang PNG tadi secara otomatis jadi PNG. Saya kemudian insert, maka dia akan masuk ke dalam aplikasi Office yang saya buat. Di dalam Office 2007 bisa Anda rubah-rubah posisinya seperti ini. Oke. Demikianlah Anda bisa melakukan pengeksporan sesuai dengan yang Anda butuhkan.